sore Bang Reza, apa kabar? Bagaimana kondisi Ogan Ilir terkini? Oke, selamat sore warga Ogan Ilir. Hari ini kita kembali dalam channel Ray TV untuk ngobrol santai tentang kondisi Ogan Ilir dan apapun bidangnya. Dan hari ini kita akan bicara dengan Kanda Iklim Cahaya. Selamat sore, Kak. Sore. Ya, beliau ini adalah wartawan senior di Seribu dulu dan sekarang menjadi ketua Partai Berkarya dan juga mantan ketua DPRD Ogan Ilir selama 2 periode. Dan hari ini Kanda Iklim merayakan ulang tahun yang ke-55. Selamat ulang tahun, Kak. Terima kasih Bang Reza. Ya, semoga Dan kita sehat semua. ya, semoga Ogan Ilir bangkit kembali. ya, selamat dengan ulang tahun ini mendapat membawa keberkahan bagi Kak Iklim. Kak, kita sekarang ngobrol dengan Kak. Kak, Kanda Iklim, di mata Kak Iklim bagaimana kondisi Ogan Ilir ini? Apalagi ini jelang pilkada kita nanti di 2029 Desember ini, bagaimana? Kilas balik Ogan Ilir lah menurut Kanda Iklim. Sebelum itu aku teringat ada acara Helmi Yahya. Helmi Yahya bicara. Nah, itu banyak yang ngundang tokoh-tokoh, selebritis dan terbaik menarik. Ya. Nah, kalau itu kan skup nasional. Ya. Nah, sekarang ini skup lokal, obrolan Bang Reza. Santai, Kak. Luar biasa Bang Reza ini. Terima kasih. Ya. Oke, silakan. Jadi ya alhamdulillah kita Ogan Ilir ini sudah mendekati usia 17 tahun. 17 Ya, tahun. mungkin sudah 3 periode bupati. Alhamdulillah masyarakat kita sudah bisa kita saksikan bagaimana kondisi sekarang. Kalau kita lihat sekarang menjelang pilkada ini sudah terkotak ya. Terkotak-kotak ya. Terutama di dunia medsos ini. Ada pendukung A, pendukung B, tapi dalam kancah kontestasi saya kira hal yang lumrah. Yang penting kita dewasa dalam bersikap sehingga Ogan Ilir ini tetap ramai tapi tetap Damai. damai. Ya. Partisan boleh tapi tetap damai. Ya, ini untuk kita semua. Saya kira memang Ogan Ilir mari kita bangun dengan baik, dengan dewasa, sehingga demokrasi yang sudah berjalan ini jangan sampai rusak gara-gara kita mungkin beda pilihan. Beda pilihan. Oke, sekarang kita kembali ke Ogan Ilir. Di mata Kanda Iklim, dari awal pemekaran dulu sampai sekarang di usia 17, bagaimana perkembangan Ogan Ilir ini? Dan dalam pandangan Kanda Iklim, sebenarnya berkembang, mandek, atau maju tapi kayak kura-kura gitu lambat. Nah, itu bagaimana menurut Kanda Iklim? Agak serius ini pertanyaan ini. Dalam perahu, wartawan ya. Jadi saya kira memang tujuan kita pemekaran daerah, kita kembali ke awal, tentunya untuk lebih baik. Supaya daerah kita cepat maju, karena Ogan Ilir ini kan ideal, Bang Reza. Ideal dalam dari segi luas wilayah, letak geografis, potensi daerah. Jadi sebetulnya aneh kalau seandainya Ogan Ilir tidak berkembang dengan cepat ya. Geografis yang menurut Kanda Iklim itu ideal itu seperti apa? Bisa dijelaskan kepada masyarakat? Ya, pertama luas wilayah. Saya kira kalau kita ukur dengan jarak ya, dari Indralaya ke daerah paling jauh misalnya ke Munggu, Marakuang, itu paling 2 jam. 2 jam. Relatif kalau dekat. kita mungkin ke daerah Kandis, nah jadi memang ideal. Kemudian letak geografis. Kita ini kan dilintasi oleh 2 jalan utama. Ada namanya Jalinteng dan Jalinten. Bertemu di KM 32. Ya. Nah, jadi ke rumah Pak Aspar itu. Ya. Jadi memang kita dekat Palembang, berbatasan langsung dengan KI Agung, dengan Prabu Muli. Otomatis memang geografis sangat baik karena jaraknya dengan kota Palembang sangat dekat, paling 30 menit. Apalagi sekarang ada tol Palindra, ya paling ya 30 menit sampai ke pusat kota. Jadi saya kira memang potensi ini dari segi letak geografis, dari segi kemudian potensi daerah, dari segi luas wilayah, itu saya kira memang ini yang harus dimanfaatkan oleh para siapapun kepala daerahnya. Siapapun kepala daerah untuk tentunya Kesejahteraan ya. Mempercepat pembangunan daerah supaya kita memang betul-betul sesuai dengan tujuan pemekaran daerah. Artinya Ogan Ilir ini tepat dari dikatakan sebagai kota penyangga. Betul. Ya, saya kira memang
kalau mungkin diumpamakan di Jabodetabek Ya. ya kita ini kan ya mungkin Bogor atau mungkin Bekasi. Tangerang apa ya. Iya. Nah, kembali ke topik kita yang sedikit serius terkait pilkada. Menurut pandangan Kak Iklim, dari figur kita sudah tahu lah, ada figur dua, ada petahana Bapak Ilyas Panjalan dan juga penantang yang juga mantan bupati tanda kutip dan kembali maju Ahmad Wazir Noviadi yang berpasangan dengan Ardani tokoh Tanjung Batu dari pejabat provinsi. Itu menurut Kak Iklim, kita bertanya peta pilkada dulu sebelum kembali ke calon. Nah, menurut Kak Iklim, pilkada organik seperti ini bagaimana? Menarik atau biasa-biasa saja atau panas? Gimana nih? Ya memang kalau kita lihat berkemungkinan cuma 2 pasang ya. Berkemungkinan 2 pasang ya sampai hari ini ya. Dia petahana insya Allah Pak Ilyas Panjalan dan Pak Wina Piadi dan pasangannya. Ya. Saya kira memang ini dulu berkawan mereka ini. Dulu berkawan. Ya bersama-sama. Bersama-sama satu pasang dulu ya. Menantang waktu itu Helmi Yahya dan Helmi Muhyiddin. Yahya, Bang Muhyiddin. Jadi memang ini menarik. Pecah kongsi bisa dikatakan. Ini pecah kongsi sudah berapa tahun kan? Ya. Tapi saya kira memang kita lihat dari perjuangan pergerakan tetap kita melihat ini 50-50. 50-50 Ya, ya, itu. gitu sekarang ya. Kita lebih baik seperti itu, jangan sampai mungkin nanti ada yang terlalu pede, ada yang mungkin ini kita masing-masing mengklaim kuat kan? Mengklaim kuat dan mengklaim unggul dari survei. Iya. Jadi kan survei- Walaupun kita tidak tahu survei yang apa yang akan yang sedang yang mengumumkan ini lembaga seperti apa. Tapi yang paling penting kita mendidik masyarakat supaya betul-betul tentunya pertama menjaga kedamaian daerah. Nah, itu yang pokok kan. Kemudian tentunya bisa menilai bagaimana pembangunan. Kalau kita bicara pembangunan tentunya ada 2 tahapan ini. Artinya bisa dibandingkan. Ya, tahapan zamannya Pak Mawar Yahya 10 tahun, zamannya Pak Ilyas Panjalan. 4,5 tahun. Ya, tentu masyarakat akan menilai. Di masyarakat ini kan macam-macam Pak. Ya. Tapi kebanyakan memang ya plus minusnya Plus minus. masih ada. Oke, dari sisi pembangunan seperti itu. Kalau dari sisi figur, menurut Kanda Iklim, dari kedua figur ini plus minusnya bagaimana? Unggul yang mana atau bagaimana? Silakan Kak Iklim lah yang menjelaskan. Jadi kalau Bikuri ngomong soal kondisi calon kan? Iya. Artinya kita bicara tidak Ya, pasti ada yang bukan ngomong. bukan kita bicara bukan fisik atau tapi ini yang- dari visi dan misinya menurut Kak Iklim bagaimana? iya. Kita tidak bicara soal fisik ini ya. Nah, oke. Jadi kalau kita lihat kedua calon ini kan punya kelebihan masing-masing. Kelebihan masing-masing. Ada mungkin yang saya kira soal pengalaman itu relatif berimbang. Relatif berimbang. Walaupun Pak Ilyas mungkin pernah anggota dewan, pernah bupati, Awin Noviadi juga seperti itu. Pernah jadi bupati anggota juga. dewan, pernah jadi bupati. Sama Iya. artinya. Tinggal lagi sekarang ini memang faktor pendukung. Saya kira faktor pendukung itu penting. Nah, itu silakan dijelaskan Kak Iya. Iklim. Faktor pendukung seperti apa ini yang membuat figur ini unggul dari yang lain kira-kira? Faktor pendukung ini kan pertama kita lihat mungkin dari segi dukungan partai. Partai politik. Kalau kita lihat memang sekarang ini kan ada 9 partai didukung Awin Noviadi, Ardani. Kemudian kalau dia sekarang ini Pak Ilyas didukung oleh PDIP dan PBB. Memang masih ditunggu tuh masalah Golkar, kemudian Hanura kan. Yang belum membuat keputusan. Belum memang sampai hari ini masih ditunggu. Ya. Kemudian juga mungkin masalah kita jangan mengabaikan tentunya kekuatan keluarga. Keluarga. Kalau kita lihat opini itu menang di situ. Pak Mawardi sebagai keluarga, sebagai orang tua itu kan sudah 10 tahun pernah jadi bupati Organilir ini. Dan cukup mengenal karakteristik, Dan saya kira, karakteristik dan geografis ya. Saya kira memang di masyarakat ini Pak Mawardi punya akar ya, punya akar. Yang kuat ya. Punya akar yang kuat di masyarakat. Kalau kita lihat memang peta selama ini kan paling Tanjung Batu yang dia agak kurang ya. Kecamatan Tanjung Batu. Tapi sekarang dengan dia mengambil Ardani sebagai putra daerah Kecamatan Tanjung Batu, nah ini bisa menutup kekurangan itu. Jadi saya pikir memang jangan diabaikan, artinya kekuatan dari pasangan Opi Ardani. Artinya meskipun penantang Opi Ardani ini, artinya peluangnya pun sama besar untuk menjadi yang terpilih
Begitu mungkin kalau kita simpulkan. Jadi saya melihat seperti itu. Bisa seperti itu ya. Jadi memang kalau kita lihat baik survei maupun mungkin kondisi di masyarakat ini ya seperti itu. Jadi saya pikir memang ini akan terjadi duel Panas. duel klasik lah. Iya, El Clasico. Kalau El kita Clasico. bicara Barcelona, Real Madrid. Ya. Ini tokoh pecinta sepak bola ini. Bung Iklim ini pecinta sepak bola ini. Manchester United ya kayak ya? Masih ya. Nah, oke. Sekarang ketika kita bicara itu artinya kita bicara peluang keduanya ini tanda kutip relatif sama besar. Artinya kedua peluang calon ini mempunyai pendukung yang masing-masing punya pendukung loyalis, meskipun secara partai politik kita ketahui bersama, media juga sudah mengumumkan bahwa memang untuk penantang ini sudah didukung oleh 9 partai politik dan mungkin bisa bertambah lagi jika memang di ujung-ujung ada perubahan-perubahan gitu kan. Nah sekarang ketika melihat itu Kak Iklim sebagai tokoh masyarakat lah, sebagai tokoh masyarakat, mantan ketua DPR 2 periode, tahu betul Ogan Ilir ini secara geografis dan kewilayahan. Apa harapan Kanda Iklim ini kepada siapapun yang terpilih nanti terhadap Ogan Ilir? Itu yang penting kan. Apa harapan mewakili masyarakat Ogan Ilir? Ya seperti saya katakan tadi, OI ini kan punya potensi yang banyak, masalah alamnya kan. Kemudian letak geografis yang bagus, luas yang ideal. Jadi tentunya kita berharap, masyarakat berharap OI ini bisa memang menjadi kabupaten yang mampu membuat sejahtera masyarakat. Sejahtera masyarakat. Ya. Kita punya alam pertanian, sawah, berikan air tawar, peternakan bagus, peternakan juga, kemudian ada migas, ada perkebunan juga sawit dan karet. Terutama karet, Pak ya. Nah, karet ini sekarang ya masih kondisi harganya masih relatif rendah. Ya. Kalau seandainya mampu pemerintah bupati mendatang akan mampu mengangkat ini, otomatis itu akan masyarakat kembali sejahtera. Boomingnya karet itu kan kita tahu di desa-desa itu masyarakat kita betul-betul merasakan bagaimana kehidupan yang lebih baik kan. Waktu itu Bang Reza yang namanya mobil Pajero Fortuner itu bukan hal yang langka ya, kayak aneh di daerah Tanjung Batu Muara Kuang itu biasa mobil itu. Jadi pernah waktu saya di Palembang ke showroom itu, mereka langsung nanya, Bapak bos karet ya? Kalau udah lihat mobil Pajero tuh bos karet, Ogan Ilir lah. Jadi sekarang Pak banyak yang bos karet yang beli mobil. Nah, jadi kalau memang ini bisa diangkat kembali potensi ini, pertanian lah itu yang pokok, siapapun yang akan jadi bupati, saya kira masalah pertanian dan industri rumah tangga ini yang paling harus kita perhatikan sungguh-sungguh. Oke, kita sekarang sudah cukup bicara itu. Kita bicara sekarang tentang kehidupan masyarakatnya. Bagaimana harapan Kak Iklim juga terhadap dunia kepemudaan, apalagi sekarang kan sedang COVID-19 ini, artinya masyarakat sudah semakin sedikit tertahan kehidupannya karena harus menjaga jarak dan sebagainya. Apa harapan terhadap dunia pemuda, terutama dalam bidang dunia kreativitas anak muda nih? Apa harapan Kak Iklim kepada bupati yang terpilih nanti? Ya, menurut saya memang kita ini harus perhatian sungguh-sungguh terhadap anak-anak muda. Anak muda. Karena memang ini menjadi masa depan Ogan Ilir. Apalagi salah satu calon bupati anak muda nih. Kebetulan. Anak muda kebetulan ya. Iya. Memang kita harus merubah pola pikir mereka. Mindset Paradigma mereka. Kalau selama ini kan kalau sudah sekolah tinggi nggak mau lagi mungkin memperhatikan masalah pertanian. Oh iya, betul. Masalah industri. Padahal itulah potensi kita. Nah, jadi saya kira memang ini harus kita siapapun terpilih jadi bupati datang ini, potensi anak muda harus diangkat. Saya bermimpi misalnya ketua Kadin misalnya kan, atau ketua HIPMI, atau ketua pengusaha muda IWAPI misalnya. Kita wanita pengusaha ya. Itu benar-benar lahir dari anak-anak muda yang punya jiwa entrepreneur. Dan berhasil. Betul-betul dari dasar latar belakang pengusaha. Bukan karena mungkin dapat proyek, ada uang, lalu mencalonkan diri jadi ketua. Oh, itu menarik ini. Jadi memang kalau ini bisa jadi contoh. Artinya ya Kak Iklim berharap ketua-ketua organisasi pengusaha ini betul-betul pengusaha yang dari dasar ya. Iya. Jadi ini kan bisa memotivasi yang lain. Si Anu itu
dia berhasil jadi pimpinan kan. Hmm. Kalau selama ini kan ya mungkin dari Karena faktor-faktor X lah ya. zaman dulu itu kan kelihatannya kalau dapat proyek 1 miliar ada duit calon Gitu, terpilih. Hmm. Nah ini harus kita rubah. Pola seperti itu. Memang harus benar-benar mereka yang profesional di bidang itu dan bisa mengangkat derajat kelompok mereka, sehingga jadi pengusaha itu benar-benar memang Latar belakangnya pengusaha. kreativitas, iya. Oke. Kerja keras, bukan karena uji mumpuk. Kak Iklim ini juga kan terkenal sebagai tokoh olahraga, artinya pernah menjabat sebagai ketua KONI ya. Iya. Berapa tahun itu kan? 1 periode ya? Lebih kurang 5 tahun. 5 tahun dan banyak prestasi. Saya ingat waktu itu 2 tahun 3 tahun itu melaksanakan event World Cup ya, yang hampir tidak pernah dilakukan di zaman era iklim cahaya Kanda iklim cahaya ini bisa dilakukan. Ya. Bahkan kita sempat naik peringkat berapa itu Kak, di apa namanya di Tengah. papan tengah ya, berapa kali 2 tahun papan tengah ya, dan luar biasa untuk kabupaten baru kita papan tengah di Provinsi. provinsi. Nah, ini beliau cukup kompeten untuk bicara soal olahraga. Nah, sekarang dalam pikiran Kanda iklim olahraga seperti apa yang Kak Ikin harapkan di Ogan Ilir ini? Di tempo hari waktu saya ketua KONI, yang pertama yang dirasakan kawan-kawan dari insan olahraga, baik pelatih maupun atlet dan juga para pengurus cabur-cabur ini kan, itu suasana atau semangat untuk mengembangkan olahraga itu Sudah tumbuh sempat ya. ya. Cuma kita ini memang fasilitas Fasilitas olahraga. Contohnya Kak, apa yang kita butuhkan Jadi sebenarnya? waktu saya ketua KONI, saya sampaikan dengan Bupati Pak Ilyas Pagi Alam ini bahwa salah satu ikon yang bisa mungkin menjadi kenangan ya, nah, itu membangun fasilitas olahraga, Stadion. terutama gor dan stadion. Stadion. Nah, itu gor yang kita mintakan. Beliau sudah pidato itu berkali-kali. Cuma memang mungkin angka kita lama, sehingga sampai hari ini belum terlihat. Belum terrealisasi. Gor ini ya. Saya kira memang ke depan masalah fasilitas olahraga ini perlu dan penting karena ini salah satu hal yang bisa menjadi memberikan Nilai tambah ya. nilai tambah pada Dan daerah penggerak. dan juga ini bisa menjadi ladang kehidupan bagi atlet kita. Bagi atlet. Kalau Iya. mereka memang menjadi atlet yang baik, bisa berprestasi mungkin di olahraga di baik sepak bola atau di bola voli atau yang lain lah seluruh cabur ini, saya yakin ini kan menjadi penyemangat ya bagi kawan-kawan yang punya potensi atau anak-anak kita yang punya potensi olahraga, sehingga mereka bisa membawa nama baik. Nah, kalau sudah terkenal jadi pemain nasional misalnya, Iya. itu kan mengangkat derajat Kehidupan ya. kehidupan ekonomi mereka, mengangkat daerah juga. Jadi memang itu jangan kita sepelekan. Artinya pesan Kak Iklim ini mudah-mudahan didengar oleh 2 kandidat ini, 2 pasang ini, supaya siapapun yang terpilih nanti bisa mewujudkannya. Ya, saya kira bukan saya mungkin menilai sepihak ya. Iya. Saya lihat memang dulu waktu saya ketua KONI, maksudnya Pak Mawardi kan, Ya. Bupati. Memang dia bilang waktu itu bahwa memang sarana olahraga mesti periode ini harus Susah. dibangun. Harus dibangun ya. Nah, tapi kalau memang nanti mungkin kopi yang terpilih, saya kira memang itu lanjutan ya. Dari ide ayahnya ya. Iya, dan saya kira memang anak-anak muda ini kan biasanya masalah olahraga, masalah-masalah yang menyangkut kreativitas anak muda ini kan pasti akan menjadi perhatian utama. Karena dia juga muda. Iya. Oke, Kanda Iklim, kita cukupkan sampai di sini obrolan seringan kita santai, juga cukup inspiratif dan juga menambah pengetahuan dan wawasan bagi warga Ogan Ilir. Jangan ditutup dulu Yudi. Dan sekali lagi Kanda, kita ucapkan selamat ulang tahun yang ke-55. Semoga tetap sehat, tetap gagah dan juga tetap berkarya untuk Ogan Ilir seperti Partai Kanda Iklim, Partai Berkarya. Selamat sore, ciao. Nah, saya kira Bang Reza ini obrolan ini sebagai awal. Awal ya. Tapi mungkin nanti banyak orang-orang yang bisa diwawancara Bang Reza. Oke, Sehingga siap. ini menjadi salah satu Wadah wadah untuk menyalurkan memberikan inspirasi kepada daerah, Heeh. kepada anak-anak muda, kepada semua masyarakat kita. Oke. Jadi bisa menjadi ikon lah Ikon. untuk di dunia Facebook atau sosial media. Oke, terima kasih Kanda Iklim Cahaya. Terima kasih. Salam kita. Salam Oke.
Iya. Salam corona. Salam corona.